Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran PAI pertemuan pertama ini. Oke, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Alfi Ramadan. Di sini Bapak mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 di SMA PGRI Cicalengka. Jika ingin mengenal Bapak lebih jauh, kalian bisa klik profil Bapak di e-learning SMA PGRI Cicalengka, yaitu perkenalan singkat dari Bapak. Selanjutnya, yang akan Bapak bahas di sini sebelum ke materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari selama 1 tahun ke depan pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 10 di SMA PGRI Cicalengka ini gitu. Nah, langsung saja. Untuk yang bab pertama di sini materi pokoknya itu adalah meniti hidup dengan kemuliaan, mengenai pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Apa saja yang dipelajari? Pertama, memahami makna perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Setelah memahami makna, kita juga akan menganalisis maknanya. Terus kita juga akan mempelajari hikmah, terus menjelaskan perilakunya, dan yang terakhir kita akan mengimplementasikannya. Nah, jadi di bab pertama ini, selain kita akan mempelajari tentang pengertian pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan secara bahasa dan istilah, kita juga akan mempelajarinya sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis yang terkait. Nah, selain kita membahas tentang pengertian, terus tentang hal-hal apa saja yang terkait tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan, kita juga akan membahas tentang hukum tajwid yang ada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Itu mungkin di bab pertama yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya di bab kedua yang akan kita pelajari, materi pokoknya adalah pergaulan bebas. Materi pokoknya adalah larangan pergaulan bebas dan mendekati perbuatan zina. Apa saja yang dipelajari di sini? Nah, menganalisis makna perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Selain menganalisis, kita juga akan mengambil hikmahnya dan mempelajarinya, terus menjelaskan perilaku yang sesuai dengan perintah Quran surat tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di bab 2 juga sama seperti bab pertama. Selain kita akan mempelajari tentang pengertian pergaulan bebas itu apa, tentang pengertian perbuatan zina itu apa, serta larangan-larangannya, serta dalil-dalil yang terkaitnya. Nah, selain kita akan membahas itu, nanti juga di sana kita akan mempelajari, atau di bab 2 ini kita juga akan mempelajari tentang hukum-hukum tajwid yang ada di Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan An-Nur ayat 2. Nah, itu yang akan dipelajari di bab kedua. Nah, selanjutnya di bab ketiga. Nah, di bab ketiga ini materi pokoknya adalah keimanan terhadap Asmaul Husna atau keimanan terhadap nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dipelajari? Nah, yang dipelajari di sini adalah yang pertama, memahami makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Terus selanjutnya mewujudkan sikap keluhuran budi, yaitu kokoh pendirian, tawakal, dan perilaku adil sebagai implementasi dari penerapan Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, jadi di bab ketiga ini, selain kita akan mempelajari tentang pengertian, apa itu pengertian dari Al-Karim, apa itu pengertian dari Al-Mu'min, apa itu pengertian dari Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Selain kita mempelajari tentang pengertiannya, kita juga akan mempelajari tentang sikap atau implementasi apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita memahami makna dari ketujuh Asmaul Husna ini gitu. Jadi di bab ketiga ini selain kita
memahami pengertiannya gitu, kita belajar tentang pengertiannya, kita juga akan belajar untuk bisa mewujudkan sikap keluhuran budi dari asma Allah tadi gitu. Nah, jadi di bab ketiga ini kita akan fokus terhadap 7 asmaul husna itu dari 99 itu kan. Asmaul husna itu ada 99. Nah, yang kita pelajari di bab 3 ini ada 7 asma. Nah, kenapa 7 asma ini yang dipelajari? Karena 7 asma ini bisa mewujudkan sikap keluhuran budi tentang kokoh pendirian, tawakal, dan perilaku adil, yang mana ini sangat penting dan sangat erat kaitannya di masa-masa kalian, itu di masa transisi dari SMP ke SMA, di mana kalian sudah mulai beranjak dewasa, sedang mencari jati diri kalian. Nah, jadi untuk itu di materi ini semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik, yang pada akhirnya kalian bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari, seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab yang ketiga. Baik, selanjutnya di bab keempat, materi pokoknya itu adalah iman kepada malaikat. Apa saja yang dipelajari di bab keempat? Nah, di bab keempat ini kita akan mempelajari tentang penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah, terus memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bab keempat ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat, yang mana iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua ini iman kepada malaikat. Terus yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat pada bab keempat. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa menghayati keimanan kita kepada malaikat. Nah, sebelum ke sana, anak-anak akan mempelajari atau akan belajar dulu tentang apa itu pengertian iman, apa itu pengertian malaikat. Nah, setelah kalian mengerti tentang pengertian iman secara bahasa istilah, pengertian malaikat secara bahasa dan istilah, barulah di sana kalian bisa mulai menghayati tentang keimanan kepada malaikat gitu. Nah, di sini tujuannya setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa mencerminkan perilaku mukmin dan bisa mencerminkan perilaku seseorang yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Nah, di sini ketika seseorang sudah beriman kepada malaikat, otomatis orang tersebut percaya bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk mengawasi manusia. Nah, yang otomatis setelah kita beriman kepada malaikat, setiap perilaku kita, setiap gerak-gerik kita akan lebih hati-hati lagi, karena kita yakin, karena kita tahu Allah selalu mengawasi kita melalui malaikat-malaikatnya. Di sini juga selain kita akan tadi membahas tentang pengertian iman dan pengertian malaikat, di sini juga kita akan membahas tentang malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui beserta dengan tugas-tugasnya gitu. Itu yang akan dipelajari di bab keempat. Oke, selanjutnya. Nah, di bab kelima di sini kita akan membahas atau materi pokoknya adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Apa saja yang dibahas? Ya, yang pertama menyebutkan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. Terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir menyebutkan ketentuan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, di sini selain kita akan membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam, di bab 5 juga kita akan membahas tentang aurat. Apa itu aurat? Pengertian aurat. Terus kita juga akan membahas bagian mana saja bagi laki-laki yang harus yang termasuk aurat.
bagian mana saja ya untuk perempuan yang termasuk aurat. Nah, di situ kita akan menjelaskan itu. Selain itu, kita juga akan belajar tentang dalil-dalil terkait yang memerintahkan umat manusia atau umat muslim untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, di bab kelima itu yang akan kita bahas. Oke. Selanjutnya di bab keempat. Selanjutnya di bab keenam kita akan membahas tentang manfaat dari kejujuran, atau materi pokoknya itu adalah manfaat kejujuran. Apa saja yang dipelajari? Yang dipelajari adalah menyebutkan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, terus berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kaitan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Nah, di bab ke-6 ini yang kita bahas adalah terkait tentang kejujuran. Nah, di sini selain kita mempelajari tentang pengertian kejujuran, kita juga akan membahas tentang dalil terkait tentang kejujuran. Terus kita juga akan membahas tentang apa sih kaitannya berperilaku jujur dengan keimanan kita. Nah, jadi hal-hal terkait kejujuran akan kita pelajari di bab ke-6. Baik, yang selanjutnya di bab ke-7, apa yang kita pelajari di bab ke-7? Nah, di bab ke-7 ini materi pokoknya adalah tentang menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Nah, jadi apa saja yang dipelajari? Nah, yang dipelajarinya adalah memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Terus menunjukkan semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Yang terakhir, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di bab ke-7 ini kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang semangat menuntut ilmu, dalil-dalil terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian setelah kita tahu tentang kewajiban menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, yang kita pelajari selanjutnya adalah bisa menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yang mana orang tua dan guru itu adalah sumber kita untuk menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Itu yang akan kita bahas di bab ke-8. Oke, yang selanjutnya di bab ke-8. Yang tadi itu bab ke-7 ya. Yang selanjutnya di sini di bab ke-8 materi pokoknya adalah sumber-sumber hukum Islam. Nah, apa saja yang dipelajari di bab ke-8 ini? Nah, yang dipelajari di bab ke-8 ini adalah memahami kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, meyakini kebenaran dan menerapkan hukum Islam. Tadi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Terakhir, berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad serta bersungguh-sungguh untuk menerapkannya sebagai pedoman hidup. Nah, di bab ke-8 ini kita akan mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam. Apa saja tadi sumber-sumber hukum Islam? Itu tadi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Quran gitu. Terus pengertian al-hadis, pengertian ijtihad. Nah, terus kita akan mempelajari isi kandungannya gitu. Terus selain isi kandungannya, apalagi yang kita pelajari? Nah, kedudukannya gitu. Kedudukan Al-Quran kepada hadis itu seperti apa? Kedudukan hadis terhadap ijtihad itu seperti apa? Kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu seperti apa? Jadi kita akan mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam di bab ke-4 ini. Jadi setelah kita bisa memahami tentang pengertian secara mendalam terkait tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, kedepannya kita bisa berpegang teguh juga kepada sumber hukum Islam itu dan bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab ke-8, yaitu terkait tentang sumber-sumber hukum Islam. Baik, nah yang selanjutnya di bab ke-9, materi pokoknya itu adalah tentang ibadah haji, zakat, dan wakaf. Nah, di sini apa saja yang dipelajari? Nah, yang dipelajari di sini adalah meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.
Selanjutnya, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Simulasi ibadah haji, zakat, dan wakaf. Nah, di bab 9 ini kita akan membahas tentang terkait ibadah haji, zakat, dan wakaf. Kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian ibadah haji, terus apa hukumnya gitu. Hukumnya melaksanakan ibadah haji itu apa, hukumnya melaksanakan ibadah zakat itu apa, hukumnya melaksanakan wakaf itu apa gitu. Jadi di bab 9 ini kita akan membahas tentang ibadah haji, zakat, dan wakaf, rukunnya, syaratnya gitu. Semuanya akan kita bahas. Nah, di terakhir sebenarnya kita juga akan mengadakan simulasinya gitu, manasik haji gitu, atau simulasi dari zakat itu seperti apa, wakaf itu seperti apa. Tapi karena kondisinya masih seperti ini gitu, masih dalam pandemi gitu, dan kita juga masih belajar daring atau masih belajar dari rumah, jadi kemungkinan simulasinya akan diganti dengan video tentang manasik haji atau bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Nah, tapi karena ini bab 9 dan kemungkinan ini dilaksanakan atau dipelajari atau kita pelajari di semester kedua, semoga saja, mari kita berdoa sama-sama, semoga keadaannya semakin membaik, pandeminya bisa segera turun dan bisa segera dikendalikan. Jadi kita pun atau sekolah pun bisa kembali dibuka secara tatap muka. Jadi ketika kita mempelajari ibadah haji, zakat, dan wakaf di bab 9 ini, posisinya kita sudah sekolah tatap muka lagi gitu. Kita sudah sekolah seperti biasa lagi, walaupun misalnya sistemnya harus 50-50, setidaknya kita bisa melaksanakannya di sekolah. Jadi ada simulasinya nanti gitu. Jadi kalian juga bisa lebih memahami tentang ibadah haji, praktek ibadah haji, zakat, dan wakafnya gitu. Semoga pandemi ini cepat berlalu, bisa dikendalikan, dan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu yang akan dipelajari di bab 9. Nah, selanjutnya di dua bab terakhir itu adalah bab 10 dan bab 11. Nah, di mana di bab 10 dan di bab 11 ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah. Nah, apa saja yang dipelajari di dua bab terakhir ini? Sama yang dipelajari di sini adalah tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Terus deskripsi substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Terakhir, menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dan pemahaman dari strategi dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah. Nah, jadi dua bab terakhir ini kita akan fokus mempelajari atau kita akan fokus belajar tentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah. Apa yang melatar belakanginya gitu, bagaimana awal mulanya Rasulullah berdakwah gitu, seperti apa cara dakwah Rasulullah, apa saja perbedaan dakwah Rasulullah ketika di Mekah dan di Madinah gitu, apa saja yang menyebabkan Rasulullah yang awalnya dakwah di Mekah harus pindah ke Madinah. Jadi di bab 10 dan 11 ini kita akan fokus tentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah, insyaallah. Nah, jadi itulah 11 bab atau 11 materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10 SMA PGRI Cicalengka ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terus semoga juga Bapak bisa menyampaikannya dengan baik juga ke depannya. Terus semoga kalian juga bisa tetap mengikuti pembelajaran daring ini, dan semoga kalian juga bisa tetap tetap mempertahankan semangat belajar dan motivasi belajar kalian, walaupun misalnya kondisinya masih seperti ini. Kita sama-sama berdoa semoga kondisinya, keadaannya terus membaik, semoga pandemi ini segera bisa dikendalikan, agar sekolah juga bisa
memulai kembali tatap muka gitu, bisa mulai kembali sekolah secara biasa gitu. Mungkin cukup sekian yang ingin Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga kalian bisa paham, bisa mengerti. Semoga juga kalian ada gambaran juga tentang materi yang akan kalian pelajari selama 1 tahun ke depan. Nanti untuk link absennya, Bapak akan bikin juga link absen khusus mata pelajaran PAI juga yang akan Bapak share setiap minggunya. Kalian tinggal mengisi seperti biasa gitu, seperti yang sudah kalian lakukan sebelum-sebelumnya di MPLS online juga. Bapak akan membagikan linknya via Google Form. Nanti kalian isi setiap minggu, setiap pertemuan gitu. Nah, jadi nanti juga selain setiap pertemuannya akan Bapak isi dengan materi dan penjelasan, Bapak juga akan menyelipkan tugas-tugas apa saja yang akan kalian atau yang harus kalian kerjakan. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya dan atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau terlalu terburu-buru dari Bapak. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami penyampaian dari Bapak ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.